Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Kita jumpa kembali ya dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, edisi hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya melalui doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, pencipta pemilik kehidupan kami datang kembali menghampiri hadirat-Mu, bersyukur untuk kasih setiamu yang luar biasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur untuk segala penyertaan-Mu, untuk setiap kesehatan, untuk setiap hal yang Tuhan mulai izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Melalui itu semuanya, kami boleh tetap merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon ya Allah Roh Kudus yang bekerja memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, kami boleh menikmatinya dan diberikan kemampuan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, serta adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan Satu Hati di bulan Februari 2023, tema umumnya adalah Aku Cinta Padamu. Ya. Dan saat ini kita akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui kitab Matius 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Untuk pembacaan Alkitab ini nanti akan dibacakan oleh adik terkasih dari pra remaja Bubun. Kepada adik Bubun disilakan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 sampai 17 yang demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, adik-adik, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang kita renungkan hari ini mengajak kita untuk merenungkan dua kutub pengertian atau makna, yaitu pengharapan dan pengorbanan. Beberapa pemahaman muncul dari ayat 16 Yohanes 3 ini, yaitu adanya jaminan akan kasih Tuhan. Namun saat ini bisa saja kita memahaminya sebagai sebuah pengharapan. Pengertian yang lebih tepat dihadapkan dengan makna pengorbanan. Pengharapan bisa dipahami sebagai hasrat atau keinginan akan sesuatu, atau bisa juga dipahami sebagai emosi positif di tengah-tengah keadaan yang negatif atau di tengah-tengah ketidakpastian. Sementara pengorbanan dapat dimaknai sebagai kesadaran moral, ketulusan, dan pengabdian untuk memberikan sesuatu atau karena setia kepada sesuatu. Dua pengertian ini sangat berkaitan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita masih ingat pada tanggal 6 Februari 2023, salah satu negara tetangga kita yaitu Turki mengalami bencana alam yang cukup memprihatinkan, yaitu gempa yang berkekuatan 7,8 skala Richter. Banyak korban jiwa yang jatuh, bahkan sampai hari ini terhitung lebih dari 40.000 jiwa yang meninggal. Melalui berbagai media informasi, setiap hari kita bisa mengetahui bagaimana proses evakuasi terhadap korban dilakukan. Setiap hari kita bisa menyaksikan bertambahnya korban yang meninggal dunia. Namun pada saat yang sama, setiap hari kita juga dapat menyaksikan regu penyelamat menemukan mereka yang masih hidup dari reruntuhan. Kita sedih dan prihatin ketika melihat bagaimana tim penyelamat mengangkat jenazah dari bawah reruntuhan. Namun merasa sangat bahagia dan bersyukur
ketika tim penyelamat mengangkat korban yang masih selamat terjebak dalam reruntuhan, bahkan setelah beberapa hari. Mereka yang terselamatkan adalah hasil dari proses pertemuan antara pengharapan dan pengorbanan. Bagaimana dua kutub pengharapan dan pengorbanan ini dipertemukan dalam sebuah hasil yang membahagiakan. Regu penyelamat adalah orang-orang yang memberikan waktu dan tenaga, bahkan membahayakan dirinya karena kesetiaannya kepada kemanusiaan. Berdasarkan kesadaran bahwa tindakan yang dilakukan menjadi kunci bagi pengharapan baru, bagi kehidupan baru seseorang yang diselamatkan. Keyakinan dan kegigihan serta kesetiaan kepada kemanusiaan inilah yang membuat ketidakpastian itu justru menyelamatkan korban. Marilah dengan ayat ini kita merefleksikan diri kita bahwa kita adalah makhluk yang rasional namun juga relasional. Keputusan tindakan yang kita lakukan tidak pernah lepas dari orang-orang di sekitar kita. Dalam kehidupan sehari-hari, sangat mungkin kita terlibat dalam relasi pengharapan dan pengorbanan tersebut. Tentu saja sesuai dengan profesi dan posisi kita masing-masing. Kita perlu sadar bahwa mungkin harapan kita itu tergantung pada pengorbanan yang akan dilakukan orang lain. Namun pada saat yang sama, kita perlu merefleksi bahwa kita pun dituntut akan melakukan pengorbanan untuk bisa memenuhi harapan orang lain. Semoga dengan ayat ini kita selalu disadarkan bahwa kita selalu terikat dengan relasi pengharapan dan pengorbanan dalam hidup kita sehari-hari. Semoga Tuhan Yesus memampukan kita. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita akhiri renungan pada pagi hari ini dan kita mulai hari kita dengan berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.